يا لطيفا بالعباد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cari berkah guru, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Belajar di Baghdad. Baghdad pada waktu itu telah menjadi pusat pengkajian ilmu, sehingga tidaklah heran jika kota tersebut ramai didatangi orang yang ingin mencari dan memperdalam ilmu agama. Hal itulah yang mendorong Syekh Abdul Qadir Kecil untuk menimba ilmu di sana. Meskipun harus mengalami berbagai kesulitan, namun tidak mengendorkan semangatnya. Syekh Abdul Qadir Kecil selalu berjuang untuk mengatasi hawa nafsunya dengan berpuasa dan tidak mau meminta makanan kepada siapapun, meski harus menahan lapar untuk beberapa hari lamanya. Syekh Abdul Qadir Kecil ingin berguru kepada orang-orang sufi yang ada di sana, dan di dalam perjalanannya akhirnya bertemu dengan seorang penjual kain serbet bernama Hamad. Keinginan Syekh Abdul Qadir Kecil terpenuhi atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Hamad si penjual serbet itu adalah seorang waliullah yang besar pada masanya. Secara bertahap wali tersebut memberikan bimbingan kepada murid barunya dalam masalah tariqah sufiyah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bimbingan Syekh Hamad memang cukup keras, namun Syekh Abdul Qadir Kecil menganggapnya hal yang biasa untuk membetulkan kerusakan yang ada pada diri si murid. Setelah menyelesaikan masa pengkajian, Syekh Abdul Qadir Kecil terus mengamalkan ilmu dari sang guru itu, yaitu Syekh Hamad. Menyesuaikan diri sebagaimana orang-orang sufi yang bertariqah, menjauhkan diri dari segala kebutuhan dan kemewahan hidup, kecuali hal-hal yang sangat diperlukan, dan cara itu dianggap sangat tepat untuk menghindarkan diri dari pengaruh masyarakat yang semakin bobrok. Memang ketika itu kehidupan masyarakat hampir di semua negara Arab mengalami kemerosotan. Umat Islam kebanyakan telah sengaja meninggalkan syariat. Mereka mengaku Islam, namun perilakunya sangat bertentangan dengan ajaran agama. Kecenderungan hidup mewah dan bebas sangat kuat mempengaruhi jiwa mereka, sehingga yang dicari hanyalah kepuasan lahiriah yang hanya sesaat, tanpa berpikir akan akibat di kemudian hari. Bermalas-malasan, berkelahi, berjudian, bahkan minum khamar adalah perbuatan yang biasa mereka lakukan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjauhkan diri dari lingkaran kehidupan masyarakat yang mementingkan diri sendiri dengan mengumbar hawa nafsunya. Ia mengembara dengan penuh keprihatinan dan terus munajat ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga badannya tampak semakin kurus karena puasa dan jarang tidur. Pada suatu hari, Syekh Abdul Qadir Kecil duduk di sebuah tempat sambil menahan lapar karena telah beberapa hari perutnya tidak terisi makanan dan minuman. Tiba-tiba seorang laki-laki datang menghampiri untuk memberi sepundi uang, dan sesaat setelah orang itu pergi, Syekh Abdul Qadir Kecil segera mengambil 1 dirham dari uang pemberian itu untuk membeli roti. Namun ketika hendak memakan roti tersebut, tiba-tiba suatu keanehan kembali terjadi. Sepucuk surat melayang dan jatuh ke pangkuannya tanpa diketahui siapa yang mengirim. Syekh Abdul Qadir Kecil membuka dan membaca isi surat misterius itu, dan ia tampak tercenung beberapa saat lamanya. Setelah memahami isi dan makna isi surat tersebut, ia segera meninggalkan roti dan pundi uang itu. Syekh Abdul Qadir Kecil berdiri menghadap kiblat untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Mohon diberi kemampuan serta taufik dan hidayahnya. Bertemu Nabi Khidir alaihi salam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kecil terus melanjutkan perjalanannya di negeri Irak hingga pada suatu hari bertemu dengan seorang laki-laki yang belum pernah ia kenal. Keduanya cepat akrab sebagaimana seorang sahabat. Dan setelah melalui beberapa pembicaraan, akhirnya Syekh Abdul Qadir dapat mengetahui bahwa orang yang berada di hadapannya adalah seorang nabi, yakni Nabi Khidir alaihi salam. Pada suatu hari ketika Nabi Khidir hendak pergi, ia berpesan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kecil yang isinya agar ia tidak meninggalkan tempat itu sebelum Khidir datang menjenguknya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kecil berjanji untuk tetap berada di tempat itu dengan setia. Maka terbentuklah sebuah ikatan perjanjian yang tidak tertulis, namun saling menjaga agar tidak ternoda. Setahun kemudian Nabi Khidir datang sesuai janjinya, dan Syekh Abdul Qadir kecil juga telah membuktikan kesetiaannya. Kedua sahabat itu berpelukan untuk melepaskan rasa rindunya. Kemudian mereka terlibat dalam pembicaraan yang sangat serius dan mengasyikkan. Setelah pertemuan tersebut dirasa cukup, maka Nabi Khidir berpamitan dengan membuat perjanjian lagi kepada Syekh Abdul Qadir. Demikianlah perjanjian itu mereka buat dan selalu ditepati sebagaimana semula dan berlangsung hingga 3 kali. Bahkan selanjutnya mereka selalu bertemu pada setiap tahun. Menghadapi berbagai ujian selama ditinggal Nabi Khidir alaihi salam, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak pernah sepi dari berbagai godaan yang dapat melunturkan iman. Mereka datang silih berganti dengan membawa berbagai bentuk kelezatan dunia. Namun semua itu dihadapinya dengan tabah dan sabar, serta meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selalu menjaga diri agar tetap dalam keadaan suci, baik lahir maupun batin. Secara lahiriah ia selalu berwudu apabila berhadas dan dilanjutkan dengan salat sunnah 2 rakaat, sehingga menjadi kebiasaan Syekh Abdul Qadir melaksanakan salat subuh dengan menggunakan wudu salat isya. Waktunya digunakan untuk salat dan membaca Al-Quran. Bahkan ia sempat membaca seluruh ayat-ayatnya dalam waktu semalam saja. Secara batiniah ia senantiasa taqarrub ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam dengan melumpuhkan berbagai pengaruh hawa nafsu, terutama nafsu ananiyah atau keakuan. Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi menceritakan, Syekh Abdul Qadir mengembara di hutan belantara selama 10 tahun tanpa berbicara sepatah kata pun. Dan selama 40 tahun ia tidak pernah tidur malam. Bahkan setelah mengerjakan sholat subuh ia langsung menghatamkan Al-Quran. Selama 40 hari ia menjauhi makanan dan minuman. Sampai pada suatu saat Syekh Abu Sa'id Al-Mukarrimi datang untuk menghentikannya. Sudah menjadi kebiasaan bagi Syekh Abdul Qadir dengan memperbanyak sholat sunnah di setiap waktunya, dan malam harinya membaca surat Al-Mujammil, Ar-Rahman, Al-Ikhlas 100 kali dan membaca Asma'ul Husna 660 kali. Setelah mengerjakan sholat wajib langsung membaca Al-Quran dan sholawat kepada Rasulullah SAW sebanyak 1000 kali. Seusai sholat zuhur dan asar memanjatkan doa pedang. Itulah sebabnya Syekh Abdul Qadir dikaruniai suatu keistimewaan tersendiri. Ia dapat melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata orang biasa, termasuk mengetahui isi hati seseorang, sehingga dengan kemampuannya itulah membuat banyak orang yang tertarik dan ingin tahu lebih dekat. Bahkan tidak sedikit yang ingin berguru kepadanya. يا لطيفا بالعباد